Baik, assalamualaikum Pak Norman. Waalaikumsalam, Pak Sandri. Pak Norman Apakah sebelumnya, ya alhamdulillah sehat nih. Pak Norman bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih, Pak Sandri. Alhamdulillah. Ini terima kasih nih Pak Sandri sudah meluangkan waktu ini untuk bisa melaksanakan coaching ini ya. Ini Ya, siap. saya pastikan bahwa pembicaraan kita ini eh, rahasia ya apa yang disampaikan oleh Pak Sandri, sehingga saya mohonkan juga Pak Sandri menyampaikan apa yang memang benar-benar Pak Sandri rasakan ini Pak Sandri. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Norman. Jadi begini Pak, saya tuh mau minta solusi mungkin nanti ya kita Ya, mau diskusi Pak terkait kondisi yang saat ini saya alami, terutama dalam tugas pokok mengajar lah Pak dalam ya, pembelajaran. Jadi setelah kemarin mempelajari tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, ya, baik itu dari segi konten, proses ataupun hasil gitu Pak, diferensiasi yang tujuannya kan utamanya memang untuk keberpihakan ya, pada murid. Nah, itu memang luar biasa materinya dan jika dipraktekkan pun memang akan sangat luar biasa juga mungkin hasilnya gitu ya untuk siswa-siswi kita gitu, Pak. ya, Nah, yang jadi kendala itu ketika mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak, ya. ternyata tidak semudah teorinya lah, Pak, gitu, Oh, seperti itu. ya, Tidak ya, semudah teorinya. Jadi memang, kita tuh agak kesulitan mungkin di beberapa materi, mungkin di banyak materi juga lah. ya, ya. Ketika menerapkan itu, apalagi kalau kita bicara ideal bagaimana diferensiasinya itu dari mulai kontennya, proses, Tes, ya. sampai ke evaluasi gitu, Pak. Saya agak-agak mengalami kesulitan juga. Kesulitan. Jadi lebih banyak saat ini, jujur sampai saat ini pun saya lebih banyak menerapkan pembelajaran yang masih kurang berdiferensiasi secara menyeluruh gitu, Pak. Ya, Paling hanya beberapa konsep intinya aja. Ini menurut Bapak gimana nih, Pak? Mau minta tanggapannya, Pak? oh baik. Baik, terima kasih nih Pak Sandri sudah menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah Pak Sandri ya. Jadi eh, kemarin setelah kita menerima materi tentang berdiferensiasi itu ternyata tidak semudah itu ya untuk menerapkan diferensiasi di Betul. kelas itu Pak Sandri. Jadi yang mau kita bicarakan itu mungkin apakah ada solusi atau tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan di kelas, mungkin itu ya Pak Sandri. Iya, betul betul, Pak. Jadi harapan Pak Sandri di sini adanya solusi ataupun adanya tips dan trik juga untuk Betul. pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Sandri. Nah Iya iya, ini betul. jadi eh, menurut Pak Sandri nih, pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas itu idealnya seperti apa sih Pak Sandri ini? Jadi idealnya itu kalau menurut saya sepemahaman saya setelah Iya, mempelajari materi-materi sebelumnya memang diferensiasinya itu dari banyak hal lah gitu Pak ya. ya, Jadi harus banyak hal juga yang dipertimbangkan dari mulai kesiapan belajarnya gitu kan dan lain-lain lah kondisi siswanya, kesiapan belajar dan ya, lain-lain. Belum lagi nanti prosesnya pun harus memang bisa memfasilitasi semua murid gitu Pak ya dengan ya, berbagai tingkat kemampuan, berbagai gaya belajar gitu kan. Itu harus semua terfasilitasi. Sedangkan kondisinya kan kelas saya sendiri ada 34 siswa, itu cukup 24. banyak gitu Pak ya. Dengan dicoba menerapkan diferensiasi, katakanlah konten, satu dulu konten Ya, misalkan. Artinya kan kita harus menyiapkan beberapa konten juga. Terus ya, nanti ke proses. Nah, ini saat proses inilah yang agak keteteran sebenarnya. Jadi ketika proses diferensiasi ini kan nanti kontennya berbeda, prosesnya pun prosesnya berbeda. ya betul Sedangkan kita betul. hanya satu, ini beberapa pengelompokan gitu Pak. Ya, Akhirnya ya agak-agak lumayan keteteran, waktu pun nyaris nggak cukup gitu malah gitu. Jadi ya. agak sedikit kendala. Ini harus seperti apa nih Pak? Oh, jadi seperti itu ya yang apa Pak Sandri harapkan itu pelaksanaan berdiferensiasi itu baik kontennya maupun prosesnya itu terlaksana dengan baik ya Pak Sandri. Iya betul. Harapannya seperti itu. Nah, ini sebelumnya apakah Pak Sandri pernah mencoba mungkin mencoba dengan teori yang Pak Sandri miliki, pengalaman-pengalaman yang Pak Sandri miliki. Pernah nggak Pak Sandri nyoba melaksanakan atau menerapkan berdiferensiasi ini pada pembelajaran di kelas? Ya sudah Pak, sudah coba. Makanya Pak itu berdasarkan pengalaman itu Ya, ketika dicoba memang jadinya seperti itu Pak. Ketika berusaha untuk ideal gitu bukannya mempertimbangkan berbagai hal dan juga diferensiasinya dalam beberapa konteks baik konten dan lain-lain. Memang mungkin karena belum terbiasa juga sih mungkin ya, Pak ya. Jadi agak-agak keteteran baik dalam pengkondisian kelasnya, ketika membimbing setiap kelompok itu terutama, terus nanti juga di akhirnya juga
sama kepenilaian pun akan keteteran, jadinya keteteran gitu Pak ya. Ya, Jadi saya masih agak kesulitan nih. Walaupun memang ya saya ingin berusaha melakukan itu sih Pak, ya. berdiferensiasi. Jadi keteteran Pak ya, intinya Betul. pada waktu juga, waktu yang sangat Betul. terbatas ketika Pak Sandri di sini harus melaksanakan diferensiasi konten, proses maupun penilaian. Jadi keterbatasan waktu juga ini Pak Sandri Betul. ya. Nah, kendala yang kan kalau misalnya kita lihat teorinya nih Pak Sandri ya, tadi yang Pak Sandri sampaikan, idealnya itu berjalan dengan baik gitu pelaksanaan itu baik secara konten, proses maupun penilaiannya. Nah, ini yang menjadi kendala terbesar itu apa sih Pak Sandi sehingga waktunya tidak bisa dikondisikan sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu Pak Sandi? Oke, kalau saya lihat sih Pak, yang pertama itu mungkin lebih kepada kompetensi saya pribadi sih Pak. Kompetensi saya pribadi mungkin yang masih kurang luas lah, kurang mumpuni Nah, untuk mempraktikkan hal seperti ini, pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat ini juga menjadi hal yang cukup baru lah, katakanlah ya, cukup baru bagi saya pribadi, sehingga belum punya mungkin bekal yang cukup gitu Pak. Jadi mungkin ya, nanti saya akan coba juga untuk mencari berbagai referensi juga sih Pak supaya lebih lebih mumpuni gitu Pak untuk melaksanakan praktek ini. Dan yang kedua juga yang jadi kendala ada dari segi siswanya sih Pak. iya, Siswa mereka kan sejauh ini lebih terbiasa pembelajarannya itu katakanlah klasikal gitu Pak ya. Kalaupun konvensional berkelompok ya, mereka tidak dijadikan diferensiasi kontennya gitu, tapi mereka hanya berkelompok aja dengan materi yang sama gitu Pak. Lebih terbiasa. Jadi ketika diterapkan seperti itu, diferensiasi termasuk penilaian saya coba juga ketika penilaian itu ada yang mau tertulis silakan, saya tes lisan silakan, saya ya, bilang mau buat produk pun silakan, mau video dan lain silakan. Tapi ternyata kebanyakan rata-rata anak-anak masih tetap ingin tes akhirnya itu tetap tertulis aja gitu. tertulis, Bapak jadi bingung juga gitu kan. iya, 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 Sebenarnya iya, kita coba ingin menerapkan tapi respon dari siswanya ingin tertulis aja Pak semuanya Pak, nggak mau saya nggak mau. Kalau saya udah sampaikan juga, Bapak-bapak yakin, saya bilang ke anak-anak, Bapak ya, yakin bahwa kalian itu ada yang memang lebih menyenangi secara tertulis ya. atau baik secara lisannya gitu kan. Tapi tetap saja mereka pada akhirnya ingin, udah Pak samain aja katanya tertulis. Nah, ini kan menjadi kendala juga gitu Jadi kan. kendala, Hanya iya, dari iya, sisi saya pribadi persiapannya yang kurang, tapi ketika dipraktekkan, dicoba praktekkan, anak pun mengalami kendala juga gitu dalam beberapa hal gitu Pak. ya. Iya, jadi dua kendala itu ya Pak Sandri ya yang membuat waktu itu menjadi tidak cukup lah gitu ya. Jadi keteteran juga yang pertama dari ya mungkin pemahaman Pak Sandri ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ini masih perlu dikembangkan juga. Betul. Kemudian siswanya ini kita masih terbawa model-model lama ya Betul, konvensional. betul. Jadi anggapan mereka itu bahwa tes ini ya tertulis gitu. Betul, betul. Tapi kan di samping tadi ada kendala nih Pak Sandri. Mungkin eh, menurut Pak Sandri ini kekuatan apa sih yang Pak Sandri miliki, yang anak-anak miliki, sehingga menurut Pak Sandri ini pembelajaran berdiferensiasi ini bisa gitu dilaksanakan di kelas Pak Sandri. Oke. Kalau kekuatan saya pikir yang pertama adalah satu keinginan yang kuat dari saya pribadi sih, Pak. Betul. Saya setidaknya memiliki keinginan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang saya pelajari. Karena Betul. saya pikir memang sepakat bahwa pembelajaran bentuk atau model ini tuh akan lebih sangat berdampak Betul. dapat sesuai dengan potensi anak-anak. Satu kekuatan sih, Pak. Kekuatan Ya, atau keinginan yang kuat itu dari yang kuat, diri betul. saya pribadi, Pak ya. Dan yang kedua, dari segi siswanya sendiri sebenarnya beberapa terlihat memang merespon Pak, banyak Ya, siswa yang memang ketika dikelompokkan disediakan berbagai konten memang terlihat mereka lebih lebih antusias. Jadi ya, sebenarnya secara umum tuh mereka juga memang memang tertarik Pak, lebih nyaman lah ketika betul, pembelajaran betul. berdiferensiasi. Hanya mungkin tadi yang saya alami itu pada saat penilaian itu mungkin belum terbiasa juga Ya, ketika penilaiannya diberi kebebasan mereka tetap memilih itu sih Pak. Jadi ya. satu kekuatan dari keinginan saya pribadi, yang kedua dari respon siswa juga sebenarnya cukup baik sih Ada Pak. respon ya, Ada respon respon yang positif cukup dari baik gitu Pak dari iya. siswa. Karena kan terlebih pembelajaran berdiferensiasi ini yang menjadi fokus itu adalah pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak ya. Jadi Betul, betul, betul. mereka seharusnya nyaman ketika diferensiasi ini bisa dilaksanakan di kelas. Nah, ini tadi keterkaitan antara kendala dan juga ternyata ada kekuatan nih Pak Sandri. Nah,
bagaimana sih mungkin Pak Sandri ada sedikit terbesit dalam pemikiran Pak Sandri itu solusi beberapa solusi untuk apa tadi untuk meningkatkan kemampuan Pak Sandri dan juga untuk eh, apa eh, mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi siswa gitu yang masih berpikir konvensional bahwa penilaian itu seharusnya tertulis gitu. Mungkin ada Oke. strategi-strategi yang Pak Sandri akan laksanakan ya. Nah, yang terfikirkan oleh saya yang pertama, berdasarkan kekuatan yang tadi dimiliki, saya mempunyai keinginan yang kuat itu, artinya mungkin ke depannya nanti saya akan mencoba mencari lagi berbagai referensi pembelajaran berdiferensiasi, Pak, baik itu dari Ya, berbagai video YouTube kan di PMM dan banyak ya, sumber-sumber lain yang tentang contoh-contoh bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi, itu mungkin satu, Pak. Saya akan mencoba semakin mempertebal, memperkuat kompetensi saya lah, Pak, di ya, bidang itu, di konten itu, Pak. Yang pertama itu. Terus juga ketika pelaksanaan di lapangan di kelas mungkin nanti pun saya akan membuat perencanaannya itu, Pak, mungkin istilahnya dari hal-hal kecil dulu, tidak langsung seideal mungkin diferensiasi langsung itu gitu. Iya, semuanya gitu kan. Tapi ya betul. misalkan nanti saya akan coba diferensiasinya di konten terlebih dahulu gitu. Ya, Sedikit-sedikit tapi setidaknya ada usaha saya untuk mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi itu sih, Pak. Jadi ya, tidak langsung pengen semuanya langsung muluk-muluk gitu, apalah ya, sedikit-sedikit aja gitu kan. ya, Misalkan memperhatikan gaya belajarnya dulu, betul. kayak belajarnya disesuaikan dengan gaya belajar atau nanti kontennya di beberapa dikontenkan, tapi tidak langsung ke semuanya itu. Mungkin itu yang bisa akan coba saya lakukan ke depannya sih, Pak. Iya, iya. Eh, Memang ya Pak Santri terlebih kita itu sebagai eh, makhluk belajar lah bisa dibilang kita itu memiliki kewajiban untuk belajar sepanjang hayat. Nah ini termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kira-kira ini Pak Sandri mempelajari atau menambah pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini mulai kapan nih Pak Sandri akan laksanakan? Nah, kalau untuk mencari berbagai referensi, pengembangan kompetensi, saya pikir dalam minggu-minggu ini pun harus sudah mulai saya lakukan sih, Pak. Tuh, Dari mulai minggu ini harus mulai. Mungkin besok pun harus mulai saya cari referensi, berbagai referensi untuk menguatkan gitu ya, menguatkan ya, kompetensi saya. Sehingga nanti di minggu-minggu, mungkin minggu depan pun sudah bisa mulai secara bertahap lah menerapkan berbagai pembelajaran diferensiasi itu sih, Pak. Jadi harus mulai dari secepatnya. Insya Allah dalam mulai minggu ini saya akan coba perdalam laksanakan. materinya dan saya coba praktekkan sedikit-sedikit di anak-anak gitu, Pak. Baik. Nah, ini sudah ada nih sedikit solusi nih dari Pak Sandri atau strategi tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak Sandri. Ini yang menjadi tolak ukur nanti ketika misalnya Pak Sandri melaksanakan kegiatan atau mempelajari lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih yang menjadi tolak ukur Pak Sandri bahwa oh ternyata dengan belajar ini tuh dengan mempelajari lebih dalam lagi tuh ternyata berhasil ini pembelajaran diferensiasi ini. Yang menjadi tolak ukurnya apa nih Pak Sandri? Yang bisa menjadi tolak ukur mungkin nanti dari bagaimana proses pembelajaran siswa dan juga hasil belajar siswa sih, Pak. Yang mungkin saya akan lihat dari situ sih, Pak. Karena kan Ya, inti dari perencanaan yang saya lakukan adalah nanti bagaimana prosesnya berjalan dengan baik gitu kan, sesuai dengan mereka belajar dengan nyaman, aman gitu kan, ya, dengan menyenangkan dan hasilnya pun maksimal. Mungkin nanti saya akan lihat progresnya dari situ sih, Pak, dari bagaimana prosesnya itu lebih lebih hidup ketika belajar itu ya, lebih hidup dan juga nanti hasil belajarnya pun memang akan terlihat lebih maksimal. ya, Ketika keduanya terpenuhi, saya pikir apa yang saya lakukan itu akan ya dikatakan sudah ada progres, sudah ada keberhasilan gitu, Pak. betul, betul, betul. Nah ini Pak Sandri tadi sudah menyampaikan tolak ukurnya. Kemudian eh, tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran itu kan saya termasuk saya juga tahu ini Pak Sandri ini waktunya cukup padat juga dengan dengan di berbagai kegiatan di sekolah. Ini akan menjadi sebuah kendala tentunya Pak Sandri. Lalu bagaimana Pak Sandri menghadapi kendala dalam pelaksanaan rencana strategi yang Pak Sandri akan laksanakan ini? Oke, mungkin yang akan saya lakukan pertama yaitu mengidentifikasi berbagai kegiatan atau tugas yang memang sudah seharusnya saya lakukan dari mulai persiapan pembelajaran dan kegiatan tambahan pun sama. Memang Ya, di sekolah pun ya tugas kurikulum dan lain-lain itu memang
karena saya sekolah kecil, gurunya Ya. hanya segitu-gitunya, cuma Nah, ini 6 guru kelas gitu kan. Jadi ya, ya, memang ya betul, numplak betul. juga ke saya. Saya akan coba memang sama membuat rincian kegiatan dan juga mungkin skala prioritas, dan setidaknya Ya, dalam setiap harinya itu atau dalam setiap minggunya itu saya menjadwalkan bagaimana saya untuk pengembangan kompetensi diri gitu, dan bagaimana coba merancang pembelajaran yang diferensiasi itu. Setidaknya ada lah, walaupun ada. tidak tiap hari, mungkin nanti minimal dalam seminggu ada beberapa pembelajaran yang saya coba terapkan itu gitu. Baik, baik. Alhamdulillah. Nih, Pak Sandri, dukungan apa sih yang dibutuhkan baik dari sekolah ataupun dari rekan sejawat, termasuk dari siswa itu sendiri atau dari orang tua? Dukungan yang dibutuhkan itu apa sih Pak Sandri? Kalau dukungan saya pikir yang pertama itu ya dari siswanya, jelas kita harus sama-sama menyamakan persepsi, semangat gitu ya, semangat untuk tetap selalu memperbaiki diri gitu Pak ya, Ya, dan juga memberi pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini, karena memang masih asing bagi siswa. ya, Ketika diterapkan pembelajaran yang beda-beda, mereka agak aneh juga. Nah, ini harus bisa siasati dengan bagaimana menyamakan dulu persepsi dengan siswa. Nah, ketika mereka sudah oke gitu kan, sudah siap, artinya pembelajaran akan lebih didukung oleh siswa. Termasuk kepada orang tua mungkin harus perlu juga mungkin dikomunikasikan terkait ya, bagaimana pembelajaran ini sih, Pak. ya, betul, betul. Kalau dari segi kepala sekolah memang memberikan dukungan yang cukup baik lah dalam pelaksanaan Alhamdulillah. pembelajaran gitu kan. Ya, Apalagi dengan program GP ini sangat-sangat mendukung sangat kalau pendidikan. mendukung ya. Baik, alhamdulillah ini Pak Sandri ya, dukungan itu sudah ada, tinggal Pak Sandri sendiri nanti yang melaksanakan bagaimana strategi yang telah tadi ditetapkan oleh Pak Sandri itu dilaksanakan dengan penuh komitmen. Nah, mungkin ini Pak Sandri kita sudah berada di ujung percakapan kita ini. Jika melihat tadi dengan idealnya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang dilaksanakan Pak Sandri itu sudah seperti apa, kemudian kendala yang dihadapi, termasuk juga strategi-strategi dan dukungan yang dibutuhkan oleh Pak Sandri. Mohon kiranya Pak Sandri berkenan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata lah terkait dengan tadi pembelajaran yang seharusnya, pembelajaran yang sudah dilaksanakan, termasuk sampai dengan strategi. Mungkin Pak Sandri bisa menyampaikan dalam satu dua kalimat pendek mungkin. Coba jadi sejauh ini memang pembelajaran yang saya lakukan itu masih lebih dominan ke pembelajaran ke klasikal, belum berdiferensiasi, dan setelah kemarin mempelajari itu saya berkeinginan kuat untuk bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan langkah yang bisa saya lakukan adalah dengan bagaimana saya menguatkan lagi kompetensi saya akan hal tersebut tentang konten berdiferensiasi itu. Saya harus bagaimana mengembangkan diri agar siap dalam membuat perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik ketika berdiferensiasi. Dan juga harus bisa mengomunikasikan hal tersebut kepada semua yang terkait lah, dari siswa, orang tua gitu kan. Bahkan rekan-rekan guru pun harus saya komunikasikan tentang Baik. hal-hal tersebut yang ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan harapan ya memang nanti ke depannya pembelajaran pun akan jauh lebih hidup, Ya, lebih bermakna gitu, hasil belajar pun akan lebih lebih baik lah, lebih maksimal, ada progres gitu Pak ya. ya, Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan Pak. baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung percakapan kita nih Pak Sandri. Pak Sandri sudah menyampaikan tadi apa yang menjadi eh, kendala, kemudian tips dan triknya sendiri tadi sudah dipaparkan sendiri oleh Pak Sandri. Hanya saja mungkin nanti tinggal komitmen Pak Sandri bagaimana melaksanakan kegiatan rencana aksi Pak Sandri sehingga tolak ukur yang menjadi tolak ukur keberhasilan itu bisa tercapai. Mungkin Siap, percakapan ini kita akhiri sampai di sini. Sukses selalu Pak Sandri, semangat, jangan patah semangat, tetap siap Pak. berjuang demi kemajuan, demi keberhasilan anak-anak kita mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Semangat Pak Sandri. Siap, terima kasih banyak Pak Norman Semangat. atas bimbingannya, luar biasa, tercerahkan, dan mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya Pak ya, dengan sesuai rencana aksi yang saya buat gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Norman. Sama-sama Pak Sandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sandri. Waalaikumsalam Pak Norman, bagaimana Pak Norman? Ini Pak Sandri, kiranya Pak Sandri memiliki sedikit waktu ini untuk saya. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke Pak Sandri.
Ya gimana Pak? Boleh silakan disampaikan saja Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya Pak Sandri nih ya. Ini Siap Pak Pak Sugeng. Sandri, saya tuh memiliki sedikit keluhan lah terkait dengan penugasan saya sebagai untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Ini seperti yang Pak Sandri ketahui bahwa tugas-tugas saya ini cukup luar biasa ini Pak Sandri, ditambah dengan kegiatan CGP ini, program guru penggerak juga. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Pak Sandri, mudah-mudahan ada solusi terkait apa sih yang harus saya lakukan agar saya itu tidak merasa berat gitu setiap hari itu merasa waktu itu selalu kurang ini Pak Sandri. Oke, baik Pak Norman. Dari apa yang saya tangkap, dari apa yang Pak Norman sampaikan tadi, jadi memang Pak Norman tuh sedang banyak kegiatan gitu Pak ya, termasuk yang Betul. CKS ini ya, Iya, betul yang betul seleksi Pak. calon kepala sekolah ini dan juga dengan kesibukan-kesibukan lain. Jadi terasa berat mungkin Pak ya. Jadi Betul. mungkin pembahasan kita kali ini kita akan coba eh, cari solusi mungkin ya, cari solusi bersama Ya, bagaimana supaya nanti ke depannya itu bisa semakin Pak Norman bisa semakin terampil dalam mengelola waktu gitu ya. Jadi berbagai kegiatan yang ada bisa nanti diselesaikan dengan tepat waktu. Mungkin seperti itu Pak Norman ya. ya, betul betul Pak Oke, Sandri. Jadi oke siap Pak setidaknya ada Norman. waktu luang lah saya untuk bernafas ini Pak Sandri. Oke, siap Pak Norman. Nah, Pak Norman kalau boleh digambarkan tadi saya mendengar ada kata terasa berat gitu. Maksudnya beratnya seperti apa nih kalau bisa dijelaskan Pak Norman? Persilakan. Jadi rutinitas saya itu Pak Sandri setiap hari saya Senin sampai dengan Jumat itu beraktivitas di sekolah. Jadi kegiatan saya hari Senin itu memang tidak ada jam mengajar, tapi hari Senin itu lebih difokuskan pada penanganan masalah-masalah kesiswaan. Seperti saya misalnya memanggil orang tua untuk masalah-masalah tertentu. Kemudian untuk hari Selasa sampai dengan Kamis, saya mengajar dari jam 7 sampai pukul 13. Setelah itu saya mengerjakan tugas-tugas lain termasuk tugas-tugas CGP. Nah, pada hari Jumat saya tidak ada mengajar tapi saya itu digunakan untuk mengerjakan administrasi kepala sekolah. Jadi saya membantu dalam pengelolaan sekolah. Bahkan hari Sabtu Minggu pun terkadang saya mengerjakan administrasi sekolah ataupun tugas-tugas CGP sehingga kadang saya tidak memiliki waktu untuk mengerjakan hal-hal lain termasuk olahraga sendiri Pak Sandri. Itu yang terasa berat itu. Oke, jadi memang dari hari Senin gitu ya sampai ke akhir pekan tuh memang kegiatannya selalu ada mungkin Pak ya. Betul, Itu betul itu Pak. tuh yang kegiatan reguler ya, belum lagi mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lain mungkin Pak ya, Iya, betul, betul Pak. tambah tugas tambahan lain, jadi memang luar biasa. Nah, kalau sejauh ini yang Pak Norman lakukan tuh seperti apa Pak untuk yang sudah Pak Norman lakukan lah untuk mengatur waktu schedule Pak Norman selama ini yang sudah dilakukan seperti apa Pak? Boleh digambarkan Pak? Untuk pengaturan waktu, saya lebih cenderung kepada prioritas yang deadline gitu Pak. Jadi saya mengutamakan mana yang menjadi apa prioritas, sehingga meskipun demikian juga kadang ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bersamaan, jadi bentrok gitu Pak, sehingga mau tidak mau saya harus mengorbankan salah satu kegiatan tersebut. Nah, kadang saya bikin agenda gitu dengan kegiatan-kegiatan yang eh, memang harus saya lakukan gitu di hari ini, hari esok dan juga dalam satu pekan ini gitu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, dengan banyaknya tugas-tugas saya itu seolah 24 jam itu nggak cukup gitu Pak Sandri. Ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi sebenarnya Pak Norman sendiri sudah mencoba melakukan prioritas gitu ya, skala prioritas atas berbagai aktivitas yang harus dilakukan, berbagai tugas yang harus dilakukan mungkin Pak ya, seperti itu ya. Jadi sudah Betul, dilakukan betul. skala prioritas, namun ternyata masih tetap keteteran lah, mungkin bahasanya seperti itu Pak ya? Iya, iya masih keteteran Pak. Masih keteteran. Saya Oke, tidak bisa nah, mengerjakan aktivitas lain. oke, jadi sudah cukup masih tetap keteteran gitu Pak ya. Ya, Nah, ya. kalau Pak Norman kaji lagi, kira-kira Pak, hal baru apa nih yang bisa Pak Norman lakukan setelah prioritas sudah dilakukan? Nah, sekarang
bagaimana atau langkah baru apa sih yang kira-kira bisa Panorama lakukan nih untuk menjadi strategi atau solusi atas manajemen waktu yang ada pada Bapak nih? Seperti apa kira-kira Pak yang terbayang oleh Bapak? Baik, saya merasa bahwa kegiatan saya itu terlalu banyak karena memang saya itu tidak bisa menolak, Pak. Jadi ketika ditugaskan oleh kepala sekolah atau dimintai tolong oleh rekan-rekan saya itu, saya tidak bisa menolak gitu. Jadi ya tidak enak lah bahasanya ketika ditugaskan gitu. Dan saya merasa saya itu mampu melakukan hal tersebut sehingga saya tidak enak untuk menolaknya. Nah, eh, mungkin kedepannya nih Pak, saya akan mencoba, walaupun sebetulnya saya tidak agak sulit ini melakukan ini. Mungkin saya akan mengurangi aktivitas atau berani menolak gitu Pak. Jadi ketika ada tugas itu sekiranya menurut perkiraan saya waktunya tidak memadai untuk mengerjakan tugas tersebut, saya akan berusaha untuk menolaknya atau mengarahkan ke rekan saya yang sekiranya kompeten untuk mengerjakan tugas tersebut gitu Pak. Oke, jadi kedepannya mungkin akan mencoba memilah-milah lah Pak ya pekerjaan yang Ya, sekiranya memang harus dilakukan dan masih bisa mendelegasikan yang lain mungkin mendelegasikan. Pak ya, seperti itu mungkin Pak ya. Betul Oke, betul Pak. jadi sudah ada skala prioritasnya sudah ada dan nanti jika ada tugas tambahan mungkin akan lebih menyaring lagi mungkin seperti itu Pak ya. Ya, ya, ya Oke, betul oke. Jadi Pak. mungkin Pak Rama sudah bisa sudah tergambar lah kira-kira ke depannya akan seperti apa dengan kondisi saat ini yang cukup keteteran. Jadi nanti ketika ada tugas-tugas baru pun bisa lebih memilah lah ya gitu ya supaya tidak tidak tambah Menumpuk. keteteran gitu mungkin Iya Pak ya seperti betul. itu Pak ya. Betul. Nah, rencananya oke, sebelum ke situ saya ingin ingin tahu dulu juga kalau Panorama sendiri nih kalau melihat ke kekuatan potensi Panorama nih dalam pengelolaan waktu, kalaulah dikatakan skala lah ya, Ya, skala satu itu masih kurang sangat kurang dalam mengelola waktu, skala 10 itu sudah sangat mampu mengelola waktu. Nah, betul. Panorama sendiri sekarang ada di posisi mana nih Pak kalau boleh saya tahu? Saya skalanya berarti saya berada di skala 7 lah Pak. 6 apa 7 7 ya. gitu. Karena saya tuh bisa dibilang orang yang tidak teratur waktu gitu Pak. Jadi Oke. kapan waktu istirahat, kapan waktu saya harus bekerja, termasuk saya rekreasi juga. Ini saya abaikan gitu. Jadi kerja 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 terus. Mungkin ada di skala 6 atau 7 lah Pak Sandri. Masih perlu Oke. diperbaiki. Kalau skala 6 atau 7 Pak ya. Jadi Ya, oke, tadi kaitannya dengan pengaturan waktu mungkin ya, kadang kadang tidak menyesuaikan waktu mungkin Pak ya, seperti itu ya? ya, Oke, jadi mungkin Pak Norman nanti, ke depannya tadi sudah sampai oleh Pak Norman, ke depannya akan coba selain membuat skala prioritas, juga akan coba memilah-milah berbagai tugas yang memang sekiranya masih bisa didelegasikan. pasti. Jadi, Ya. nah rencana ini, Pak Norman akan coba langsung terapkan kapan nih? Dalam jangka waktu kapan nih? Saya ini masih memiliki tugas sampai dengan akhir pekan ini yang harus saya selesaikan. Mungkin mulai hari Senin besok, Pak Sandri, saya akan tulis ya, karena kalau misalnya tidak tertulis kadang saya tuh orangnya nggak enakan ya Pak Sandri. Jadi ketika Oke. dimintai tolong atau ditugaskan oleh pimpinan tidak bisa menolak gitu. Jadi mungkin kalau dengan tertulis itu selalu mengingatkan, oh saya tuh harus mulai memilah tugas. Satu juga saya harus mempertimbangkan kesehatan saya. Yang kedua juga waktu saya yang sangat terbatas. Mungkin mulai hari Senin depan lah Pak Sandri. Oke, siap. Jadi Pak Norman sudah mempunyai gambaran ya dari skala prioritas yang sudah ada. Penuh juga akan mencoba menuliskan, mungkin mengidentifikasi berbagai tugas dan waktu penyelesaiannya mungkin Pak Norman ya, termasuk Ya, nanti jika ada tugas-tugas baru pun mungkin nanti akan coba dipilah lagi bagaimana nanti apakah tugas ini bisa dikerjakan oleh saya Pak Norman sendiri ataupun nanti bisa didelegasikan sehingga ya, manajemen waktunya lebih lebih teratur gitu mungkin Pak ya. betul. Nah, Pak Norman kalau melihat kondisi lingkungan sekitar Pak Norman sendiri ada nggak ya kira-kira yang bisa membantu Pak Norman dalam menyelesaikan manajemen waktu yang Pak Norman alami sekarang nih? Ada yang bisa dilibatkan Pak Norman membantu? Yang menjadi permasalahan ini kan sekarang itu delegating ya, jadi pendelegasian Pak. Jadi kalau saya menilai itu, saya rasa rekan-rekan itu mampu lah untuk mengerjakan apa tugas-tugas apa yang saya kerjakan. Hanya saja di sini kalau menurut saya faktor pimpinan itu kurangnya pendelegasian itu gitu, sehingga
Mungkin mentang-mentang saya kalau ditugaskan itu selalu dikerjakan dan diselesaikan, jadi terus saja tugas-tugas itu ke saya gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah faktor pimpinan, Pak. Jadi di sini harus bisa mendelegasikan gitu. Jadi sudah harus tahu ini anak buahnya itu atau gurunya itu mana yang mampu mengerjakan tugas ini, mana yang mampu mengerjakan tugas ini, sehingga tugas-tugas kepala sekolah itu tidak menumpuk di satu orang gitu. Jadi yang pertama adalah faktor pimpinan. Oke. Nah, untuk kalau menurut Pak Norman sendiri untuk mengatasi hal tersebut, kiranya langkah seperti apa nih Pak Norman yang kira-kira bisa supaya nanti ke depannya kepala sekolah itu bisa mendelegasikan ya merata lah gitu ya, karena semuanya Ya, yakin mampu, tinggal bagaimana kepala sekolah melihat komposisi yang tepat, mungkin nanti dipilih orang-orang yang tepat, tidak menumpuk di Pak Norman. Kira-kira langkah apa nih yang bisa Pak Norman lakukan nih? eh, sementara ini kita juga bingung ya ketika misalnya kita harus memberitahu kepala sekolah gitu. Tapi nanti saya akan mencoba berdialog atau berbicara dengan kepala sekolah terkait saya akan menjelaskan terkait keberatan saya terkait waktu ini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan komunikasi apa dikomunikasikan kepala sekolah bisa memahaminya sehingga kemampuan kepala sekolah dalam membagi tugas apa mengelola personil dan memberdayakan personilnya itu bisa berjalan dengan baik gitu Pak Sandri. Oke. Itu dari sisi ke kepala sekolah, ke pimpinan langsung mungkin Pak ya, Ya, pendelegasian. Nah, kalau untuk segi ke rekan-rekannya sendiri Pak, bentuk seperti apa nih akan Pak Norman lakukan ya? Apakah sama untuk komunikasi kah atau seperti apa Pak? Bisa digambarkan Pak? eh, saya mudah-mudahan ya harapan saya juga saya sudah diskusi juga dengan istri di rumah. Mudah-mudahan dengan saya misalnya menolak suatu tugas dan kepala sekolah itu menugaskan tugas yang diberikan kepada saya itu kepada rekan saya gitu. Mudah-mudahan inisiatif dari rekan saya itu bisa muncul, Pak. Karena yang sekarang saya lihat itu kemampuan punya rekan-rekan itu hanya saja inisiatif atau kemauannya itu masih dirasa kurang gitu, Pak. Oke, jadi baik Pak Norman lebih menekankan kepada bagaimana nanti kebijakan dari kepala sekolah ya, Betul, diharapkan dampaknya akan langsung dirasakan oleh rekan-rekan yang lain pula dan gitu ya. Nanti betul. akhirnya akan berdampak langsung kepada bagaimana pendelegasian itu terjadi ke Pak Norman sendiri akan semakin berkurang. Betul. Baik, baik Pak, seperti itu mungkin Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Norman bisa lebih membuat skala mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai kegiatan yang ada, membuat Amin. skala prioritasnya, seperti itu Pak ya. Kemudian Iya, nanti Pak. pun kepala sekolah bisa melihat lah, membuat komposisi yang tepat gitu ya, lebih proporsional lah ya, sehingga Oh, panorama pun nanti bisa lebih baik dalam mengelola mengelola waktunya. baik, Baik, mungkin seperti itu Pak Norman. Terima baik. kasih sudah berdiskusi, mudah-mudahan bisa menjadi sedikit solusi pencerahan bagi Pak Norman dan juga ilmu bagi saya pribadi. Terima kasih Pak Norman. Sama-sama, terima kasih sayang, terima kasih Pak Santri sudah memberikan solusi dan sudah diberikan waktu untuk saya bisa mencurahkan apa yang menjadi unek-unek saya selama ini. Terima kasih juga Pak Sandri. Siap, sama-sama.